Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan ibadah. Pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kami bisa beribadah, semuanya adalah kemurahan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kami amat yakini, yaitu kalau kami beribadah dengan sungguh-sungguh, air minuman kami, roti makanan kami diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Puji Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami masuk ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, mari ambil sikap yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita, sebab hadirat Allah nyata dalam puji-pujian umatnya. Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati lawatan-Mu, memenuhi setiap kehidupan kami. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tak ingin kami terpisahkan dari-Mu Tuhan. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku nikmati, yes, kami rindu menikmati hadirat-Mu dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan,
dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Glory, glory bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa menyembah Engkau Yesus. Layaklah segala bangsa menyembah Yesus Tuhan. Kau yang jadi kekuatan kami, Kau yang jadi sumber pengharapan kami. Haleluya. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami di hadapan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah. Yes, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah. Mari angkat kedua tangan kita sembah Tuhan. Yesus, Kau yang layak. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Yesus, ku sembah. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu. Segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal, dan di dalam firman Tuhan itu ada hidupnya Tuhan. Dan kita mau firman Tuhan ada di dalam hati kita. Jangan firman Tuhan itu masih di Alkitab, masih di HP kita, tapi firman Tuhan itu menyatu di dalam hati kita semua. Puji Tuhan. Dan di dalam firman itu ada kehidupan Tuhan, ada kesembuhan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan menyimak, menelisik, kami mau mengerti dan melakukan di dalam hidup kami dengan di dalam perkenanan Tuhan.
Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita belajar mengenai mempersoalkan makan minum. Sekali lagi, mempersoalkan makan minum. Di dalam situasi kondisi sekarang ini, wabah COVID-19 ini tentunya membawa dampak bagi segala bidang aspek kehidupan kita. Nah, disinilah kebenaran firman Tuhan ini perlu kita simak dan kita yakini, dan yang penting kita wujudkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita baca di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22, kita baca sampai kepada ayat 34. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan kita membaca sampai ayat 34. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting." Perhatikan baik-baik. Kita simak, kita telisik. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus tegaskan di sini ya, hidup dan tubuh itu lebih penting. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, di sini ada yang berkomentar, yaitu burung, Pak. Burung kalau mencrok kebun ini, mencrok kebun itu, ya, kebunnya si A, kebunnya si B, tidak ada yang berteriak. Tetapi kalau kita ini mencrok di kebunnya si A, kebunnya si B, kebunnya si C, ya pasti kita diteriakin maling, Pak. Nah, kita lihat selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ini Yesus sendiri mengatakan, daripada khawatir, daripada cemas, ya bimbang, tidak menambah sehasta pun dalam hidup kita ini, justru membuat kita jadi tertekan. Dan ini dampaknya juga bagi kesehatan, menjadi psikosomatis, jiwa mempengaruhi tubuh, menjadi ya tidak sehat. Nah, ini perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya, Salomo ini kerajaannya begitu megah karena dia mengaturnya dengan hikmat, sehingga raja-raja, ratu di sekitar kerajaannya datang untuk mengagumi ya keindahan dari istananya, kehidupan dari kerajaannya. Lihat begitu megah gemilang. Tetapi Yesus sendiri menyatakan, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Demikian didandani Allah. Ya. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini, perhatikan. Orang yang kurang percaya. Di sini Yesus menyimpulkan. Jadi, nah ini, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kita melihat ciptaan Tuhan di sini ditunjukkan dengan konkret. Rumput kita lihat, ada rumput yang mempunyai bunga yang indah, merah, kuning, putih. Iya, pada pagi mekar, sorenya menjadi layu dan gugur. Nah ini ciptaan Tuhan. Belum lagi kita melihat ciptaan alam semesta ini, menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan kita ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Jadi, jangan lihat. Tadi kita sudah memperhatikan. Jadi, Yesus menyimpulkan. Untuk kedua kalinya, Yesus menyimpulkan kembali. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Ini. Dan janganlah cemas hatimu. Cemas itu kalau kita melihat di dalam gejala kejiwaan, di dalam dunia psikologi, itu kalau cemas yang tampak dasar, cemas yang tampak ya alasan yang jelas, itu disebut neurosis. Ada yang khawatir, cemas yang dalam kehidupan yang lumrah, sebagaimana manusia itu terbatas. Nah, itu ya kalau dibiarkan itu menjadi neurosis. Yang sedang menuju kepada neurosis cemas yang akut, cemas yang tampak dasar, itu di dunia psikologi pra-neurosis. Khawatir, cemas, seperti pada umumnya banyak orang mengatakan itu wajar, lumrah. Manusia itu banyak kekurangan, manusia terbatas. Tetapi sebenarnya itu sudah pra-neurosis. Nah, kalau itu dibiarkan, maka akan menjadi neurosis. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, itulah sebabnya Yesus mengajarkan, janganlah khawatir. Di sini dikatakan apa? Janganlah cemas hatimu. Nah, apalagi ini berkaitan dengan kebutuhan primer, bukan sekunder loh. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan, nah ini, janganlah cemas hatimu. Nah, di sini, ya, begitulah manusia ya. Ada yang berkomentar, Pak Sewi, itu kan kebutuhan primer, bukan sekunder, sandang pangan dan papan. Loh, kalau anak kami terus tidak ada makan minum, menangis, apalagi yang masih kecil membutuhkan susu, menangis terus. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa tahan mendengar tangisan anak-anak kami yang masih kecil? Bagaimana mengatakan janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Lah, kalau saya sendiri bisa menanggungnya, bisa ambil 2 puasa sekian hari. Tetapi anak kami yang masih kecil ini, bagaimana saya bisa dikatakan suruh sabar, suruh tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahkan. Nah, ini apakah logis? Apakah
Masuk akal ini, tidak bisa diterima logika ini. Apakah kemudian saya minta makan minum kemudian turun dari atas? Iya, nasi bungkus. Iya. Kemudian iya, botol minuman. Tentunya tidak. Jadi tidak semudah itu, Pak Sewi. Tidak semudah itu. Saya beritahu kepada saudara, yang berkata ini adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri, saya tegaskan, Yesus Kristus sendiri, bukan Pak Sewi. Sampai disimpulkan sampai 2 kali. Saya ulangi ya, simak baik-baik, telisik. Yang pertama, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini Yesus mengatakan, ya kita ingat di dalam Kejadian kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita itu lebih dari ciptaan yang lain. Ya, lihat sampai Yesus harus mengatakan apa? Hai orang yang kurang percaya. Ya. Nah, di sini ya tentunya suatu pergumulan yang berat ya. Karena menghadapi kenyataan-kenyataan di depan mata, fakta, ya, dan juga dihadapi langsung, tidak punya makanan, tidak punya minuman, anak yang masih kecil menangis terus. Bagaimana hati ini bisa tahan? Lihat sampai Yesus katakan apa? Hai orang yang kurang percaya. Nah, kita dikatakan kurang percaya kalau sampai kita mempertanyakan. Iya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, jadi janganlah kamu mempersoalkan sampai begitu rupa loh. Yesus mengatakan, jangan mempersoalkan, jangan mempermasalahkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Tadi katakan kamu kurang percaya, sekarang jangan cemas hatimu. Yesus sendiri menyatakan jangan mempersoalkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Ya, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Ya. Ada seorang berkomentar, Pak, saya pernah, Pak, nggak punya uang sama sekali, Pak. Ya. Mau pinjam tetangga malu. Mau datang ke family ya malu. Saya anak tunggal, Pak. Kedua orang tua sudah tidak ada, Pak. Nah, saya bagaimana, Pak? Iya. Dikatakan jangan mempersoalkan. Tapi ini kenyataan di depan saya butuh makanan, butuh minuman. Jangan sampaikan yang teori-teori. Saya bukti itu sangat saya perlukan sekarang ini, bukti. Bukan kasih ya kuliah-kuliah. Yang saya butuhkan sekarang ini makanan dan minuman. Anak saya sedang nangis ini. Saya tidak punya sepeser uang pun. Nah, bagaimana saya ya dikatakan kurang percaya? Ini kenyataan yang saya hadapi. Saya bukan malaikat, saya manusia biasa terbatas. Dan saya sudah tidak ada jalan lagi. Iya. Nah, bagaimana saya dikatakan jangan cemas? Anak menangis sekarang ini tidak punya apa-apa. Belum besok. Yang sekarang aja tidak punya uang. Bagaimana dan besok? Bagaimana dan lusa? Nah, kita perhatikan apa jawaban Yesus. Ya. Setelah Yesus katakan apa? Kamu kurang percaya. Ya, lihat. Jangan cemas hatimu. Ya. Lihat. Yesus mengatakan apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapak tahu bahwa
Kita semua memerlukan makanan, minuman. Itu kebutuhan primer, bukan sekunder. Untuk hari-hari yang kita jalani ini. Nah, Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tahu apa yang kau perlukan. Bapak tahu. Ya, tidak perlu kita memberitahu kepada Bapak. Bapak sudah tahu Bapak di surga itu. Nah, sekarang Yesus tunjukkan caranya. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita tinggal pilih mau pakai cara Tuhan atau cara duniawi. Kalau kita membaca di koran-koran banyak kasus-kasus ya, pencurian di mart, pencurian di minimarket ya, dan mereka ketika ketangkep ya, beberapa saya perhatikan karena kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan sandang pangan ya di keluarganya, untuk ya beli susu bagi anaknya yang masih kecil, karena terpaksa akhirnya mencuri di mart, di minimarket ya. Nah, ini kekasih Tuhan sampai begitu rupa. Nah, sedangkan Yesus menunjukkan apa? Bapak itu sudah tahu kebutuhanmu, sudah tahu. Tidak perlu kita memberitahu Bapak surgawi, sudah tahu. Ini Yesus sendiri menyatakan. Jadi kita harus percaya bahwa Bapak surgawi itu sudah tahu kebutuhan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, Yesus tunjukkan caranya. Nah, kita tinggal mau melakukan cara Yesus atau cara manusia di dunia ini, sehingga ketika sudah pikirannya sudah mampet, sudah judek ya, sudah buntu, akhirnya menghalalkan segala cara. Ini mereka yang imannya tidak kuat ya, akhirnya berpikir bagaimana ya, ya, ada yang sudah pikirannya tidak karu-karuan ya, pinjam mesin tik ya, pinjam sepeda motor ya, ya dengan alasan untuk bahkan untuk pelayanan ya, nah, taunya disekolahkan iya. Nah, di sini Yesus tunjukkan apa? Tetapi carilah kerajaan Tuhan. Nah, ini cari kerajaan surga, cari kerajaan Tuhan ya, kerajaan Allah. Nah, ada diskusi khusus apakah ada perbedaan antara kerajaan surga dan kerajaan Allah ya, tapi kita tidak membahas itu ya. Yang jelas ini Yesus katakan carilah kerajaannya. Ini Pak Sewi, saya jadi bingung, cari kerajaannya Tuhan. Lo mau cari di mana ini? Iya, kau cari kerajaannya Mojopahit, ya bisa dicari di Mojokerto tuh. Ya, masih ada arkeologinya, museum peninggalan kerajaan Mojopahit. Nah, ini kerajaan Tuhan mau dicari di mana ini? Kok bahasa abstrak ini? Carilah kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bahkan semuanya. Seperti tadi dikatakan bahwa Bapak surgawi itu mengetahui kebutuhanmu. Ya, lihat. Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu, sampai semuanya itu loh, bukan hanya sandang pangan, semuanya itu. Nah, di sini Yesus kembali menegaskan, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Problemnya sekarang saya ini, iya, orang yang punya pengetahuan yang standar-standar saja. Nah, bagaimana? Saya tahu kerajaan Tuhan itu yang bagaimana? Sedangkan Bapak pendeta, Bapak penginjil, Bapak ya dosen-dosen sekolah teologi saja kadang-kadang satu ayat aja komentari tafsirannya bermacam-macam. Jangankan satu ayat, satu kata saja sampai berbagai tafsiran. Iya. Nah, di sini kerajaan Tuhan
Nah, yang dimaksud kerajaan Tuhan itu yang bagaimana? Cari. Loh, mau cari di mana? Iya, kalau jelas alamatnya, daerahnya, cari di peta, cari di Google Map. Tapi ini kerajaan Tuhan, cari di mana ini? Nah, kekasih Tuhan, kita semua memang menghadapi ya pergumulan ya di dalam hidup ini, di dalam banyak hal, termasuk di dalam kerohanian. Ya, ini jawaban Yesus ya untuk permasalahan makan minum ini, sandang pangan. Ya, sampai Yesus sendiri katakan jangan mempersoalkan. Tapi kenyataannya memang sulit. Kenyataannya memang ya dilema. Yesus bisa saja mengatakan jangan mempersoalkan, jangan mempermasalahkan, apalagi tentang makan dan minum, padahal itu kebutuhan primer. Nah, di sini kekasih Tuhan, tentunya banyak ya diskusi-diskusi tentang kok begitu mudahnya ya, padahal ini kebutuhan primer. Nah, saya beritahu kepada saudara, kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Apalagi yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus. Bahkan dikatakan apa? Lihat, sampai ditegaskan apa? Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, Bapak surgawi tidak mempersulit, tidak. Bahkan berkenan. Memang itu perkenanan Tuhan supaya umatnya itu jangan sampai kelaparan. Kita saja ingat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu bisa lebih dari 5.000. Kemudian peristiwa yang sama juga berarti menjelaskan bahwa begitu perhatian kepedulian Tuhan terhadap ya kebutuhan kita. Dalam Yesus memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat, bisa lebih dari 4.000. Di dalam peristiwa 5.000 orang, kita perhatikan, belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Ada anak kecil punya 5 roti, 2 ekor ikan. Lihat. Ya, ketika itu diserahkan kepada Yesus, serahkan kepada Yesus, ini perlu digarisbawahi ya. Dan Yesus mengucap syukur. Mengucap syukur itu tanda meyakini loh ya, bukan bersungut-sungut mengomel. Kalau orang bersungut-sungut mengomel itu pasti dia kurang percaya, sebagaimana Yesus katakan yang sudah kita baca ini, karena kamu kurang percaya. Jadi satu bukti bahwa kita meyakini, kita perlu mengucap syukur, memuji Tuhan. Nah, apalagi dalam peristiwa 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, ada seorang mempunyai 7 roti dan 2 ekor ikan. Ketika diserahkan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. Nah, kekasih Tuhan, mungkin sekarang apalagi dalam wabah COVID-19, mungkin saudara mungkin ya honorarium saudara dipotong karena perusahaan juga sulit. Mungkin bahkan saudara dirumahkan. Ya, nah ini dilema ini. Ya, persoalan yang sulit. Ya, apalagi kebutuhan primer. Lihat, kekasih Tuhan. Mungkin dalam logika kita, nalar kita tidak bisa terpikirkan. Bayangkan ya, 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masakan 5 roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan sekian banyak orang. Dalam peristiwa 4.000 orang, lihat ada seorang mempunyai 7 roti ya dan beberapa ikan. Masakan bisa beri makan kepada sekian banyak orang. Sulit untuk diterima oleh logika nalar ini. Tetapi saya berkata kepada saudara, ya, ini kebenaran firman Tuhan, bukan dongeng. Mujizat terjadi karena keyakinan mereka serahkan kepada Yesus. Dan lihat, Yesus memberikan contoh teladan, meyakini dengan mengucap syukur. Nah ini, dengan kita mengucap syukur, disitulah cara Tuhan, dan Tuhan bekerja. Kalau kita bersungut-sungut mengomel, Tuhan tidak bisa bekerja. Nah jadi, kalau kita yakin, percaya, seperti firman Tuhan, ya Yesus menegur karena kamu kurang percaya. Kalau kita percaya,
dan kita juga ya mengucap syukur. Ya, jangan kita khawatir, ya, jangan kita cemas. Itu bisa mengakibatkan kejiwaan dari praneurosis, ya, khawatir seperti dianggap orang wajar. Kalau itu dibiarkan menjadi neurosis. Neurosis itu adalah gejala kejiwaan di mana kecemasan akut tanpa dasar, ya, tanpa alasan. Dan ini berakibat di dalam beberapa gejala-gejala kejiwaan seperti obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu ciri-cirinya karena cemas akan hal yang tertentu, pikiran yang keliru yang menetap di dalam pikirannya. Ada yang wujud periksa pintu ulang-ulang padahal sudah kunci, diperiksa lagi, ya jangan-jangan tidak terkunci. Ada yang periksa jendela ulang-ulang, berulang-ulang karena pikiran yang keliru yang langsung di dalam pikirannya. Ada yang cuci tangan ulang-ulang, ya macam-macam bentuknya, obsesif kompulsif. Ada yang somatoform. Somatoform itu adalah jangan-jangan kena nyeri di pinggang, jangan-jangan saya kena kanker. Iya. Jangan-jangan saya ada perut saya ini, jangan-jangan ada masalah. Iya, masalah kanker, masalah penyakit berbahaya. Jadi akhirnya suka dokter shop, selalu ke dokter, karena cemas. Nah, karena kecemasan itu pikiran negatif muncul, somatoform. Ada yang fobia, ya takut, ada yang takut gelap, ya takut hewan tertentu, ya macam-macam bentuk fobia itu. Nah, kita lihat gejalanya macam-macam dari neurosis ini. Nah, kalau itu dibiarkan, akhirnya menjadi psikosis. Psikosis ini ya seperti orang sewajarnya, tetapi dia bermasalah dengan kejiwaannya. Itu akut dari gejala kecemasan berakibat kepada ya jiwanya. Nah, ini kalau dibiarkan tambah parah dalam berbagai bentuk gejala kejiwaan. Itulah sebabnya Yesus katakan apa? Sangat jelas sekali di sini, ya. Janganlah cemas hatimu. Ya, jadi cemas itu bukan saja yang praneurosis, tapi cemas itu sudah akut sampai menjangkau hatinya. Padahal hati ini diciptakan memancar. Ya, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pusat ini, kalau hatinya tidak beres, maka pancarannya tidak beres. Jadi jangan cemas hatimu. Kalau sampai hati kita jadi cemas, akhirnya bermasalah dengan kejiwaan dan dampaknya kepada tubuh ini, psikosomatis. Nah, lihat firman Tuhan katakan apa? Ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini kita lihat Yesus kemudian sepertinya ya menjelaskan, ya bertolak belakang. Ya, tadi jangan khawatir. Nah, itu tentunya orang-orang yang tidak mempunyai harta, tapi sekarang ini ditunjukkan kepada orang yang punya harta. Ya, supaya juga menjadi berkat. Ya, dikatakan supaya mengumpulkan harta di surga. Nah, disinilah juga Yesus mengingatkan, ya betapa pentingnya ya perhatian antar sesama, kasih antar sesama. Di dalam Galatia kalau kita perhatikan pasal 6, ya, saling menanggung beban sesamamu, maka dengan demikian kau melakukan hukum Kristus. Hukum Kristus. Hukum Kristus itu, ya kita lihat hukum dunia saja begitu penting, apalagi hukum Kristus. Dan bahkan ditegaskan apa? Ya, selagi masih ada kesempatan, mari kita menabur kepada sesama kita. Tidak jemu-jemu berbuat baik.
Lihat, kalau kita menabur, kita akan menuai. Itu kebenaran firman Tuhan. Maka yang diberkati, yang berkelebihan, ya ada perhatian kepada sesama. Ini, ya, ini sangat prinsip sebagai perwujudan kasih antar sesama. Ya, nah, kita perhatikan juga, ya, Yesus menegaskan, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Kalau dia menabur di dalam kedagingan, dia akan menuai di dalam kebinasan. Menabur dengan perbuatan baik, menabur dengan hal-hal rohani, dia akan menuai dengan kemenangan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan tunjukkan, ya, Tuhan nyata bagi kita semua. Kita perhatikan yang terakhir di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, kita membaca kebenaran firman Tuhan di sini, ya. Kita membaca di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dan 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, ingat, sukacita dalam Tuhan, ya. Bukan dalam pesta, ya, duniawi ini. Bersukacita senantiasa dalam situasi kondisi apapun. Sekali lagi dipertegas, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, ini di dalam dunia psikologi ada satu terapi metode melakukan seni berbuat baik yang disebut altruisme. Seni berbuat baik. Di dalam dunia psikologi, kalau kita suka berbuat baik, memperhatikan sesama kita, kita diberkati untuk memberkati. Maka di sini, ya, mereka yang mempunyai seni altruisme itu dari penelitian yang sangat-sangat, ya, sesuai dengan penelitian ilmiah, ya. Di situ ditunjukkan, ya, penelitian empirisme, ya, penelitian yang berdasarkan data-data konkret. Orang yang demikian mempunyai jiwa yang lebih sehat. Itu seni altruisme. Mereka suka berbuat baik, itu pada umumnya memiliki jiwa yang sehat. Tetapi kalau mereka yang tidak memperhatikan kepada sesama, egois, hidup untuk dirinya sendiri, itu pasti di dalam hidupnya itu pasti ada salah satu gejala gangguan kejiwaan. Ini penelitian yang sungguh-sungguh akurat berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi di sini hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya Tuhan sudah dekat? Nah, ini saya beri contoh dari Surabaya ke Malang. Sekarang ada, ya, jalan tol, ya, jadi lebih cepat. Nah, kita kan bisa melihat, ya, kita dari kota ke kota, ya, dari Pasuruan kita tahu, ya, dekatnya seberapa, kemudian sampai di Lawang, ya, dekatnya seberapa. Nah, ini Tuhan sudah dekat. Jadi maksudnya begini, kalau saudara sudah menunjukkan seni altruisme ini dan saudara mewujudkan, sampai ditegaskan lagi, ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ya. Awalnya dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, senantiasa dalam situasi kondisi apapun. Ditegaskan sekali lagi, kukatakan bersukacita. Jadi di sini saudara naikkan pujian, pengagungan, bersyukur, iya, ambil buku nyanyian, simak kalimat-kalimat syair itu, ya, telisik, ya, renungkan, dimengerti, kemudian naikkan pujian kepada Tuhan. Nah, ini kalau saudara lakukan ini, ya, dan saudara berbuat baik kepada sesama saudara, ya, mungkin saudara tidak ada sesuatu yang bisa diberikan, mungkin saudara bisa mendoakan doa syafaat. Nah, ini lihat, disitulah saudara sudah dekat Tuhan. Nah, ini sudah dekat kota Malang. Sampai saudara sampai di
dalam kota Malang. Nah ini sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Disitulah saudara akan melihat Tuhan nyata dalam hidup saudara. Nah ini cara Tuhan. Kita jangan pakai cara-cara duniawi. Ya, lihat selanjutnya dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat, tentang apapun jangan khawatir, apapun. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam apa? Di dalam doa, di dalam permohonan, disertai apa? Ucapan syukur. Nah ini sampaikan di hadapan Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah ini melebihi dari logika nalar kita, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ya kita punya jantung yang sehat, hati yang sehat, pikiran yang sehat, tidak stres, tidak depresi. Kenapa banyak orang kemudian tidak mewujudkan ini, jadi stres, depresi, akhirnya stroke. Nah ini, jadi lihat, damai sejahtera Allah itu melampaui segala nalar, logika. Itu akan memelihara jantung saudara, akan memelihara ya otak saudara, pembuluh darah saudara, tidak sampai stroke. Nah ini ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, nah ini, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Amin. Ini, daripada mikiri stres, depresi, akhirnya jangan sampai stroke nanti, apalagi serangan jantung lagi. Ya, nah, tapi kalau kita mewujudkan apa yang cara Tuhan ini, kita lihat damai sejahtera itu ya akan memelihara jantung saudara, ya, otak saudara, pikiran saudara, saudara dijauhkan dari stroke. Nah ini, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini yang menghadapi masalah-masalah kehidupan, Yesus Kristus sudah menyatakan supaya kami tidak khawatir, tidak cemas. Karena kalau kami cemas, khawatir, itu membawa dampak kepada psikosomatis kami, jiwa dan tubuh kami. Mari Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami yakin firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari Tuhan, pada saat ini jamah setiap pribadi, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap pribadi Tuhan yang sedang mengalami tekanan hidup, tekanan batin, ya, menghadapi kesulitan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, demikian juga kesehatan. Mari Tuhan, tolong satu persatu. Kami percaya Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan dan sangat tahu kebutuhan kami. Kami mau memakai cara Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, datang kepada kerajaan Tuhan, dengan kami datang di bawah kaki Tuhan. Itulah kerajaan Tuhan. Dengan kami datang kepada hukum Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka kami percaya di dalam hidup Tuhan menyertai kami. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami melakukan bagian kami, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kami percaya, karena Yesus sudah mengajarkan cara Tuhan, supaya kami mencari kerajaan Tuhan. Kami mau Tuhan mencari dengan kami datang di bawah kaki Tuhan. Dan kami yakin di dalam kehidupan kami, dinamika hidup kami, kami mengalir. Dan kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan beracara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Wabah bisa teratasi, vaksin diberkati Tuhan, NKRI juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini panjatkan puji syukur bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.